selamat datang dalam video saya. Kali ini saya akan membahas tindak pidana kekerasan seksual yang dimana pelakunya adalah seorang laki-laki dan korbannya adalah seorang laki-laki. Selama ini tindak pidana kekerasan seksual berfokus pada perempuan yang dimana perempuan menjadi korban tindak pidana kekerasan tersebut. Namun pada kenyataannya lelaki juga bisa menjadi korban, apalagi tindak pidana kekerasan seksual ini dilakukan oleh laki-laki dan laki-laki juga. Stigma masyarakat yang menganggap laki-laki itu kuat, laki-laki itu keras, yang mengharuskan laki-laki tidak mungkin menjadi korban. Di sini saya akan memberikan contoh kasus di mana tindak pidana kekerasan seksual ini dapat terjadi oleh laki-laki. Maka dari itu, di sini saya akan menunjukkan ada 2 contoh kasus yang akan saya lampirkan di sini dan di sini. Dalam perspektif hukum di Indonesia, pengaturan tentang tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, jenis tindak pidana kekerasan seksual yaitu adalah pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemeriksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbuatan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Dan juga pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bentuk kekerasan seksual yang lainnya seperti pemerkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, eksploitasi seksual anak, pornografi yang melibatkan anak, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang, dan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Baik, dalam sudut pandang hak asasi manusia di mana kita harus menghormati hak orang lain untuk menjaga kehormatannya, maka dari itu di Indonesia tindak pidana kekerasan seksual ini dilarang. Di sini saya akan memberikan hasil video dari wawancara saya, bagaimana tanggapan seseorang terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki, yang korbannya laki-laki dan pelakunya laki-laki. Baik, selamat menonton. Tanggapan lo terkait dengan tindak pidana pemerkosaan yang dimana pelaku dan korbannya itu adalah laki-laki? Mengingat populasi LGBT di Indonesia ini semakin meluas dan banyaknya dari kalangan-kalangan artis yang menormalisasikan LGBT ini, jadi menurutku itu sangat tak pantas. Dan itu harus ditindak pidana yang sekejam-kejamnya, minimal potong titiknya. Iya. Gimana menurut lu, Sep, tindak pidana kekerasan seksual yang dimana pelakunya itu laki-laki dan korbannya itu laki-laki juga, Sep? Berarti sama jenis ya? Ya, sama jenis. Gimana menurut lu, Sep? Kalau menurut pandangan saya sih, saya sendiri terkait kekerasan seksual antara sama jenis ya. Yang pertama, kekerasan dalam seksual aja udah jelas-jelas dilarang kan? Iya, benar. Maupun itu apa yang Fisik. udah nikah misalnya, Iya. atau udah sah gitu kan, itu dalam kekerasan seksual dilarang. Apalagi ini yang jelas-jelas lawan jenis, sesama jenis gitu Iya. kan, sama jenis yang mana menurut syariat agama gitu, yang Iya. khususnya kita sebagai agama Islam gitu, itu udah sangat dilarang. Iya. Terus sama di negara Indonesia juga udah jelas-jelas itu dilarang. Iya. LGBT itu kan, Iya, benar. itu enggak parah itu. Kacau. Tindakan kekerasan seksual yang dimana pelakunya laki-laki, korbannya laki-laki, itu menurut lu gimana, Mit? Menurut gue ya bang, menurut gue kekerasan seksual ya terhadap laki-laki di Indonesia kayaknya melenceng lah ya dari norma agama, apalagi mayoritas kita yang di Indonesia ini kan negara Islam ya. Iya. Jadi kayak aneh aja, apalagi laki-laki sama laki-laki kan. Sebagai penutup, tindak pidana kekerasan seksual juga dapat dialami oleh laki-laki. Tidak memandang apapun jenis kelaminnya, korban laki-laki juga memiliki hak yang sama untuk mendapat perlindungan, keadilan, dan pemulihan atas peristiwa yang dialaminya. Kehadiran hukum diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap korban dan dari seluruh tindak pidana kekerasan seksual, dan serta mendorong masyarakat untuk menghilangkan stigma terhadap korban laki-laki. Dengan adanya peraturan di Indonesia ini, diharapkan pelaku tindak pidana kekerasan seksual
diberikan ancaman atau ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih teman-teman telah menonton video saya. Saya harap video saya kali ini memberikan wawasan dan pemikiran kepada teman-teman agar tidak ikut menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Terima kasih.